Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, mungkin sebelumnya, jadi sebelum pelajari materi ini, kemarin kita sudah membahas tentang sudut, apa itu sudut, kemudian bagaimana ukuran dari suatu sudut. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama untuk menilai unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga siku-siku dengan menggunakan konsep sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga siku-siku dengan menggunakan konsep sinus, kosinus, dan tangen. Nah, yang ketiga adalah menggunakan konsep sinus, kosinus, dan tangen dalam menyelesaikan masalah konseptual. Nah, adapun peta konsep di sini kalian mempelajari materi ini. Jadi perbandingan trigonometri ini pada segitiga siku-siku, kemudian nanti ada pada sudut istimewa. Nah, untuk hari ini kita fokuskan dulu ke perbandingan trigonometri untuk sudut siku-siku. Jadi sin, cos, dan tangen. Nah, adapun manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita belajar materi ini, yang pertama adalah bisa digunakan untuk mengukur tinggi tembok. Jadi misalkan di sini ada suatu tangga bersandar pada tembok, kemudian nanti misalkan yang ditanyakan berapakah jarak antara tangga dengan lantai gitu misalkan. Kemudian bisa juga dipakai dalam mengukur tinggi pohon. Bisa juga dalam menentukan bayangan suatu benda maupun bayangan seseorang gitu misalkan. Nah, adapun literasi sumber belajar di sini yang bisa kalian pakai, yang pertama itu bisa berupa materi ajar, kemudian yang kedua bisa bersumber dari internet, kemudian dari buku yang didapatkan di sekolah, ini dari pemerintah, dari Kemdikbud ya, kemudian bisa juga dari YouTube. Oke, nah sebelum lanjut ke inti, jadi untuk mempelajari materi ini kalian harus ingat dulu materi prasyaratnya. Jadi di sini yang pertama itu kalian harus ingat dulu tentang segitiga siku-siku. Nah, apa ciri dari suatu segitiga siku-siku? Kemudian kalian ingat bahwa dalam segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Oke, diingat-ingat lagi ya tentang teorema Pitagoras bagaimana bunyinya. Oke, langsung lanjut ke perbandingan trigonometri. Nah, jadi dalam segitiga siku-siku ABC ini, siku-siku di B. Kemudian theta ini saya letakkan di sudut C. Nah, kita fokus ke sudut theta ini. Sisi yang berada di depannya, nah ini namanya sisi depan. Jadi tidak lain adalah di sini berarti yang menjadi sisi depannya itu adalah sisi AB. Ya, jadi ini namanya sisi depan. Nah, kemudian sisi yang berada di samping sudut ini, sisi samping namanya ya. Nah, tidak lain adalah sisi BC. Ini namanya sisi samping. Kemudian sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu namanya sisi miring. Nah, jadi ingat di sini berlaku Pitagoras ya. Jadi kuadrat sisi miring jadi AC kuadrat. Nah, itu besarnya sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, sisi penyikunya itu adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. BC kuadrat. Oke. Nah, kita lanjut. Masih fokus ke segitiga siku-siku yang tadi. Jadi perbandingan trigonometri yang kita bahas pertama itu adalah sin ya. Bagaimana definisi sin itu? Jadi sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Nah, yang menjadi sisi depan di sini adalah AB dibagi AC. Ya. Kemudian
cos. Cos theta itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Nah, BC per AC. Kemudian tangen theta itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Yang menjadi depannya di sini adalah AB, sampingnya adalah BC. Jadi AB per BC. Oke. Nah, kalau kalian singkat di sini pakai jembatan keledai juga bisa ya. Jadi bahwa sin itu adalah depan miring, berarti demi. Ya, jadi demi. Cos itu adalah samping per miring. Nah, kalau dibuatkan di sini sami. Ya, bisa disingkat di sini ya, sami. Kemudian tan itu adalah depan per samping, desa. 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 Ya, jadi demi, sami, desa. Oke, untuk contoh soalnya, misalkan untuk soal nomor 1, diketahui alfa itu adalah sudut lancip, sehingga sin alfa itu besarnya adalah 4/5. Coba cari perbandingan trigonometri yang lain. Oke, untuk menjawab soal ini, kita gambarkan dulu segitiga siku-siku ABC. Jadi saya berikan di sini siku-siku di A, kemudian alfa ini saya letakkan di sudut B. Nah, sesuai dengan pengertian sin itu adalah demi, jadi depan per miring. Nah, berarti yang menjadi depan di sini itu adalah 4 dan miringnya adalah 5. Oke, kita fokus ke alfa ini. Berarti di depannya itu adalah sisi AC, kemudian miringnya itu adalah sisi BC ya. Jadi itu miringnya ya. Nah, yang tidak diketahui berarti adalah sisi AB-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari sisi AB ini? Nah, inilah diperlukan teorema Pitagoras bahwa AB kuadrat itu caranya mencari BC kuadrat dikurangi AC kuadrat, yaitu 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Kalau dihitung di sini didapatkanlah AB itu sama dengan 3. Nah, sehingga untuk mencari perbandingan trigonometri yang lain, misalkan kita cari cos alfa. Oke, sesuai dengan definisi, cos itu adalah sami. Berarti sampingnya adalah BC. BC panjangnya 3 per miring. Miring adalah BC. BC-nya 5. Oke. Kemudian tangen alfa, tan alfa itu sesuai dengan definisinya, tangan itu adalah desa, depan, samping. Depannya adalah 4 per sampingnya adalah 3. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Misalkan di sini diketahui tangen alfa itu adalah 8/6. Tentukanlah nilai dari sin alfa kali cos alfa. Oke, kalau kita gambarkan misalkan ada segitiga A, BC. Di sini siku-siku di A, anggap alfa berada di sini. Oke, jadi tangan itu adalah, apa tangan ini? Tangan itu adalah desa. Berarti depan dibagi samping. Oke, kita fokus ke alfanya. Depannya berarti di sini ya, sisi AC itu sendiri adalah 8. Kemudian dibagi samping. Sampingnya adalah sisi AB, 6. Berarti sisi yang belum diketahui adalah sisi BC. Nah, jadi cara mencari BC itu adalah akar
Gimana cara mencari BC? Jadi akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AC kuadrat. Itu sama dengan akar AB kuadrat berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, berapa 6 kuadrat? 36 tambah 64 sama dengan akar 100. Oke, sama dengan 10. Oke. Nah, yang ditanyakan itu adalah sin alfa. Sin alfa. Coba berapa sin alfa? Jadi sin itu adalah demi pan miring. Miringnya tadi dapat 10, berarti 8/10. Ini kita bisa sederhanakan juga ya. 8/10 sama-sama bagi 2 berarti 4/5. Kemudian dikali cos alfa, berarti cari dulu cos alfanya. Cos apa definisinya? Sami, samping miring. Sampingnya adalah 6, miringnya adalah 10. Ini bisa juga disederhanakan, sama-sama bagi 2, 3/5. Oke, yang ditanyakan adalah sin alfa kali cos alfa berarti sama dengan sin alfanya tadi 4/5 kali 3/5. Sama dengan 4 kali 3, 12 per 5 kali 5, 25. Oke, inilah jawabannya. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi ini saya berikan di sini soal objektif. Nah, biar kalian bisa menerka apa sih jawabannya. Diketahui segitiga PQR. Nah, jadi di sini segitiganya siku-siku di P. Tentukanlah sin Q. Oke, ini harus cepat ya. Jadi di sini tidak perlu ada perhitungan. Jadi sin Q. Ini Q-nya. Sin itu adalah depan miring. Depan. Ya, jadi apa depannya? Q per miring. Nah, miringnya adalah ya. Jadi miring sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Miringnya adalah P. Oke, Q per P. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Nah, soal berikutnya nih. Ada segitiga ABC. Ya, segitiga ABC ini siku-siku dia di B. Kemudian jika AB-nya itu adalah 5/2 dan BC-nya adalah 5, tentukanlah nilai sin-nya. Nah, untuk mencari sin A, ini A ya, depannya sudah kita tahu panjangnya adalah 5, berarti yang belum tahu itu adalah miringnya. Nah, berarti kita cari miringnya ya. Kita cari AC dulu. AC itu adalah akar 5 kuadrat. Ya, kalau miring berarti ditambah ya.
ditambah 5 akar 2 dikuadratkan. Oke, sama dengan akar 25 ditambah, nah 5 akar 2 dikuadratkan berapa? 25 kali 2 ya, berarti 50. Oke, sama dengan akar 75. Nah, 75 ini kita sederhanakan. 75 adalah 25 kali 3. Oke, akar 25, 5. Akar 3 tetap ya. Nah, berarti 5 akar 3 itu adalah panjang sisi AC. Nah, sehingga sinnya, berarti sin A sama dengan depannya tadi 5 per miring. Miringnya tadi kita dapatkan 5 akar 3. Nah, karena akarnya berada di penyebut, kita rasionalkan dulu ya. Dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Oke, sama dengan 5 kali akar 3 adalah 5 akar 3. Ini bisa juga disederhanakan ya. Oke. Yang di atasnya berarti masih akar 3. Yang di bawahnya akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Oke. Ini adalah sepertiga akar 3. Oke. Yang mana dia jawabannya? Nah, jadi C. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya jelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga bisa bermanfaat dan ingat kalian selalu menjaga kesehatan ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu supaya kita cepat bisa ketemu langsung tatap muka di sekolah. Oke, terima kasih. Selamat pagi.